Pemirsa, di tengah transformasi digital yang kian masif, diiringi pula dengan serangan cyber yang kian kompleks. Di tengah percepatan kecerdasan buatan, serangan tidak hanya berlangsung dengan cepat, melainkan dalam hitungan detik bahkan otomatis. Lantas bagaimana pelaku industri dan regulator merespons tantangan ini? Kita akan bahas bersama dalam Fortinet Accelerate 2026 APEC Indonesia Edition di Jakarta berikut ini. Ratusan pelaku industri, mitra teknologi, hingga regulator dari berbagai sektor berkumpul dalam Fortinet Accelerate 2026 APEC Indonesia Edition di Jakarta. Forum ini menjadi wadah strategis tahunan untuk bertukar insight, membahas tantangan nyata di lapangan, sekaligus mengeksplorasi inovasi keamanan siber di tengah percepatan digitalisasi dan kehadiran kecerdasan buatan. Dalam sambutannya, Fortinet menekankan bahwa landscape ancaman siber saat ini telah berubah drastis. Tidak hanya meningkat dari sisi volume, tetapi juga kecanggihannya. Ancaman yang kini dibantu AI menjadi semakin terstruktur, cepat, dan tidak kenal batas waktu. Di tengah banyaknya serangan digital terhadap AI, banyak perusahaan masih mengandalkan solusi keamanan yang konvensional begitu ya. Nah, tapi seberapa risiko sih pendekatan dari layered or patchwork security dan apakah Indonesia saat ini berada di level yang mengkhawatirkan, Pak? Ya, it's a good question ya, Chris. Karena kita sudah bicara mengenai AI itu sudah mungkin at least for the last 2 years ini AI itu sudah kayak makanan sehari-hari ya. Kayaknya I think is in all technology, in all IT, kita kayaknya nggak bisa kayak melewatkan AI, ya sedikit AI. Nah, ketika kita bicara mengenai threat actor, bicara mengenai dunia security dengan AI, otomatis threat actor juga akan menggunakan AI. Ya, nah kalau misalnya threat actor menggunakan AI, kita sebagai defender, misalnya dalam konteks seperti ini, kita tidak menggunakan AI, tadi mungkin Chris bilang bahwa pertanyaan masih konvensional seperti itu. Pertanyaan mendasar adalah bahwa sebenarnya bisa ngelawan nggak sih ini kita? Kita bisa bertahan nggak sih? Nah, tadi kita diskusi sedikit mengenai biasa di mana, Pak? Nah, the most critical factor itu adalah dari segi speed, kecepatan. Kenapa threat actor menggunakan AI? Karena mereka membutuhkan kecepatan. Ya, dan kalau kita bertahan, ya kita tidak cepat, kita pasti bobol. Kemudian kecepatan itu kan berhubungan sama endurance ya, ketahanan kita, stamina kita. Ya, kalau kita melawan manusia dengan robot, gimana pun ceritanya, pasti robot lebih kuat. Robot nggak perlu istirahat. Kecuali mungkin baterainya habis ya. Yes, don't it, gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang kita menggunakan masih konvensional, kita tidak move ke AI, pasti pertama kita akan kalah speed. Speed apa? Dalam mendeteksi, dalam memitigasi, dalam hal mencari resolusi. Itu akan telat gitu loh. Di tengah ancaman siber yang kian cepat dan masif, Fortinet menekankan pentingnya untuk selalu berjaga-jaga dengan melawan AI dengan proteksi yang juga berbasis AI. Dengan demikian, perusahaan harus menggunakan pendekatan baru dalam keamanan siber yang tidak lagi bersifat reaktif, melainkan prediktif dan otomatis, terlebih di sejumlah sektor-sektor yang memiliki risiko besar. Era data merupakan the new gold. Serangan siber dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Namun memang ada sejumlah sektor, khususnya di Indonesia, yang memang rawan untuk terkena serangan. So, threat actors go after organizations where there is value in the data. There is a strong potential for disruption. So, some of the key verticals that they attack, for example, in Indonesia, is banking and financial sector. A lot of financial data, a lot of regulations for banks to follow. So the intensity of attacks on banking and financial is very high. The second industry is typically public sector. Because of citizen data, of government services data, it's very critical. Specifically within public sector as well as in private sector, we see a focus on operational technology. So like large manufacturing or utilities. Or power supply companies. These are verticals within public sector that get
attacked a lot as well. Because have a lot of data. Lot of data, and for example, if the plant floor is stopped, that's a very real impact on a company's brand, its bottom line, its profit and loss, all of that, right? And I think the last sector where we see a lot of activity happening is e-commerce and telecom. So telecom, obviously, it powers connectivity across Indonesia. If something were to happen to telecom networks, that's a big issue. E-commerce, there is a lot of potential for fraud because a lot of not so digitally savvy, even the elderly are active on e-commerce, on social media. So it provides an opening for the threat actors to get in. So those are some of the key verticals which are digitally intensive and operationally critical that the threat actors target. Dalam Fortinet Accelerate 2026 APEC Indonesia Edition, dihadirkan sesi panel bertajuk Winning with AI, Cyber Security in a Machine Speed World. Panel ini membahas bagaimana organisasi harus beradaptasi di tengah kecepatan ancaman yang kini bergerak dalam skala mesin. Kini para pelaku industri mengaku sudah mengantisipasi dengan menggunakan sistem keamanan yang tidak meninggalkan kenyamanan para usernya. Kami di Taspen telah melakukan transformasi digital ya dalam lebih dari 10 tahun terakhir, yaitu pembangunan sistem, aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi peserta Taspen atau customer Taspen dan juga untuk karyawan internal Taspen itu sendiri. Ada isu security juga ya, isu security yang memang menjadi concern karena kita kepengen supaya dengan adanya transformasi digital itu memberikan kemudahan tapi juga menjamin keamanan dari customer kami, terutama datanya ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal atau apa yang sudah kami lakukan. Nah, yang pertama adalah security by design, yang yaitu adalah bagaimana dalam kita melakukan pengembangan atau implementasi dari sistem aplikasi kami menjadikan security itu merupakan salah satu hal yang menjadi tolok ukur penting ya. Senada langkah preventif juga dilakukan oleh BPJS Kesehatan, mengingat kesehatan merupakan salah satu sektor kritikal yang memang menjadi daya tarik peretas karena banyaknya data yang disimpan di sana. Perlu kita tingkatkan dari sisi yang kita sebut kolaborasi secara cerdas, gitu ya, atau kita sebut collective intelligence. Kenapa? Contoh, misalnya kami kan berkolaborasi dengan banyak sekali industri, salah satunya misalnya rumah sakit. Nah itu kan bisa jadi whole ya untuk penetrasi keamanan di kita. Nah ini jadi makanya collective intelligence harus kita bangun. Jadi penting kita memastikan kolaborasi tadi membangun trust gitu ya dan lainnya sekian. Saya rasa itu sih penting di sana. Oleh karena itu dari sisi regulator, Badan Sandi dan Siber Negara mengaku perlu ada kolaborasi berbagai pihak. Bukan hanya pihak IT dengan perangkat keamanan siber yang mutakhir, melainkan juga dengan kesadaran dan pengetahuan keamanan siber bagi seluruh user. Selain itu dari sudut pandang regulasi, pemerintah juga tengah membuat RUU terkait keamanan siber yang saat ini sudah masuk dalam proyek legislasi nasional atau Prolegnas. Memang ada gap terkait dengan cyber security awareness ini sehingga perlu upaya bersama dalam rangka meningkatkan cyber security awareness ini. Kemudian terkait dengan tata kelola maupun pengaturan terhadap cyber security di Indonesia secara nasional, kami saat ini BSSN sedang berusaha agar rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan siber ini bisa diwujudkan karena ini sekali lagi ini bukan punya BSSN, ini punya kita bersama warga negara Indonesia. Kami mohon dukungan, supportnya terhadap rancangan undang-undang ini. Integrasi kecerdasan buatan dalam sistem keamanan kini menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Dengan otomatisasi, organisasi dapat meningkatkan kecepatan deteksi sekaligus respons terhadap ancaman yang terus berkembang. Fortinet juga mengakui pentingnya kolaborasi dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni.
karena teknologi tidak dapat bergerak sendiri untuk melawan serangan siber tanpa SDM yang juga memiliki kesadaran keamanan siber. Bagaimana sih sebenarnya seberapa besar gap dari sisi talent dan juga awareness? Apakah teknologi saja tuh cukup untuk menutup celah tersebut, terutama soal SDM dan human error itu, Pak? Di dunia IT ini itu selalu ada 3 huruf yang sangat sangat fenomenal. Itu PPT, bukan PowerPoint ya. Jadi people, process, and technology. Nah, kenapa people ditaruh di depan? Kenapa bukan orang bilang proses, people, technology? Atau kenapa nggak dibilang punya teknologi, proses, people gitu kan? People is very important. Jadi people, proses, teknologi. Kita bisa punya teknologi bagus, seperti keren deh seperti itu. Nah, semuanya high class seperti itu. Kita invest, mungkin duit nggak ada masalah. Proses, kita bisa bikin proses yang bagus sekali, sangat rapi, bahkan mungkin misalnya tikus saja nggak bisa lewat seperti itu, saking ketatnya seperti itu. But the point here adalah about how about the human, gitu. Tadi this pointing is very crucial. Ya, kita bisa mempunyai proses yang bagus, teknologi bagus, tapi people kita tidak mumpuni. This become the problem. Tapi dari Fortinet sendiri apa langkah yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat? Ya, jadi edukasi itu tidak hanya seperti edukasi yang bersifat akademis, edukasi yang bersifat training seperti itu, tapi kita juga ada edukasi yang lebih informal. Mungkin kenal dengan kata-kata social engineering ya. Nah, social engineering itu kan juga kita harus mengedukasi dengan cara yang lebih gampang, lebih mudah. Mungkin kadang-kadang orang-orang yang awam, orang mungkin gaptek seperti itu. Jadi kita punya program untuk itu juga gitu. Jadi intinya bahwa kita bisa membuat orang lebih mau belajar. Nah, jadi seperti hari ini kita ada event seperti ini kita bikin, itu kan sebagian edukasi ya. Melalui Fortinet Accelerate 2026 APEC Indonesia Edition, kolaborasi antara industri, regulator, dan penyedia teknologi terus diperkuat. Dengan edukasi dan sosialisasi menyeluruh, diharapkan sinergi ini dapat membangun ekosistem digital yang aman, tangguh, dan siap menghadapi ancaman di masa depan di tengah derasnya perkembangan kecerdasan buatan. Pemirsa, di tengah lanskap keamanan yang makin kompleks, kesiapan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa keamanan digital yang adaptif dan terintegrasi, transformasi digital justru membuka celah risiko baru. Demikian laporan saya dari Fortinet Accelerate 2026 APEC Indonesia Edition dari Jakarta. CNBC Indonesia, Beyond Business.